Hari Ibu menurut saya pribadi adalah hari untuk merayakan peran kita sebagai seorang ibu bagi anak-anak kita di rumah dan juga peran sebagai istri. Membagi waktunya memang butuh strategi ya, supaya tugas kita di rumah selaku ibu dari anak-anak, istri dari pasangan kita itu jangan sampai terbengkalai. Ibu adalah sosok yang lemah lembut, menjadi oase dalam keluarga maupun di kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, kembali lagi dengan saya Riza di podcast KPU Kabupaten Gresik. Hari ini istimewa karena kita akan bahas podcast spesial Hari Ibu. Sebelum mulai saya akan buka dengan pantun dulu, boleh ya? Ke pasar Gresik beli permata, warna hijau indah dipandang. Selamat datang di podcast kita, spesial Hari Ibu yang penuh kasih sayang. Podcast kali ini akan membahas sosok ibu yang tidak hanya berperan di rumah, tetapi juga berkontribusi di dunia kerja. Telah hadir bersama kita Ibu Dian Kolifasari, Sekretaris KPU Kabupaten Gresik. Selamat datang Bu Dian, Ya. apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Dian, selama perjalanan di KPU ini sudah lama Bu, Ibu di KPU? Dimulai dari 2011 saya bertugas di KPU Kota Surabaya waktu itu sampai 2022. Saya di sana jadi staf. Terus kemudian tahun 2022 saya mutasi promosi ke KPU Kabupaten Bangkalan hingga 2025 ini, tepatnya bulan November tahun 2025 dipindah ke KPU Kabupaten Gresik. Jadi masih baru di sini ya Bu ya, masih 1 bulanan. Kerasan Bu di Gresik? Alhamdulillah teman-teman baik semua. Alhamdulillah. Bu Dian, sering kali kita maknai Hari Ibu itu sebagai ungkapan kasih sayang. Menurut Bu Dian secara pribadi, makna Hari Ibu itu sendiri apa sih? Hari Ibu menurut saya pribadi adalah hari untuk merayakan peran kita sebagai seorang ibu bagi anak-anak kita di rumah dan juga peran sebagai istri di rumah juga. Jadi ada 2 peran ya Bu, antara anak dan istri. Buat anak, buat suami juga kalau di rumah. Ibu Dian kalau di rumah dipanggil apa? Mama. Mama. Sama anak-anak dipanggil mama. Masya Allah, sangat ini ya, menyentuh. Sebagai seorang ibu sekaligus sekretaris, tentu punya peran yang luar biasa. Bagaimana Bu Dian membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan? Ya, ini kan membagi waktunya memang butuh strategi ya, supaya tugas kita di rumah selaku ibu dari anak-anak dan istri dari pasangan kita itu jangan sampai terbengkalai dengan tugas kita di luar sebagai wanita karir. Jadi harus pandai-pandai mengatur waktu dan jangan sampai tugas kita itu terbengkalai gitu loh. Gitu. Jadi kita harus pandai-pandai membagi waktu itu Membagi tadi waktu ya. Jadi selama di KPU ketika tahapan itu kan kita sering pulangnya larut malam ini. Sering ada tahapan KPU yang
23.59 baru kita selesai, baru kita pulang. Itu gimana Bu caranya membagi waktu? Apa keluarga Ibu, misalnya suami atau anak protes gitu, Mama kok nggak pulang sih, kok selalu di kantor aja gitu, apa nggak sayang sama aku atau gimana? Iya, ini biasanya itu anak saya yang pertama biasanya yang rewel dulu itu awal-awal masuk di KPU itu kan masih kecil-kecil anak saya waktu itu. Terus ya saya kasih pengertian aja, Mama lagi tugas nak. Terus untuk suami juga beliau benar-benar mendukung ya, mendukung karir saya, mendukung saya, dan pintar-pintarnya kita komunikasi dengan pasangan supaya pekerjaan kita tetap jalan, tapi keluarga juga tetap happy gitu di rumah gitu. Jadi suami mendukung Ibu. Anak sampai sekarang nggak ada protesnya ya Bu? Nah ini kalau waktu dulu awal-awal kan masih di rumah, masih Iya. kecil itu. Sekarang pas waktu SMP, SMA mereka ke sekolah boarding. Jadi nggak terasa ketika saya nggak ada di rumah itu, mereka nggak kerasa karena mereka kan di boarding sekolahnya. Gitu. Jadi sudah terbiasa gitu ya. Tinggal Ibu menjelaskan, Ibu sibuk gitu. Baik. Banyak perempuan di sana yang sedang berjuang menjalani peran ganda. Apa pesan Ibu untuk para Sri Kandi KPU, khususnya di KPU? Ya tetap semangat dan pandai-pandai membagi waktu. Pandai-pandai membagi waktu dan tetap berkomunikasi dengan anak-anak, dengan suami, agar tugas kita sebagai ibu sekaligus wanita karir itu sama-sama jalan dengan baik. Berarti kuncinya adalah tetap semangat, pandai-pandai membagi waktu, itu aja ya. Serta komunikasi komunikasi, Iya, itu yang paling penting. Harus rajin-rajin komunikasi biar hubungan kita sebagai ibu, sebagai istri juga tetap baik sama mereka. Baik, Bu, kita masuk ke sesi ringan jawab singkat saja ya Bu ya. Oke. Kata yang menggambarkan ibu. Ibu adalah sosok yang lemah lembut, menjadi oase dalam keluarga maupun di kantor. Jadi peran ibu itu sungguh sangat penting ya. Mereka juga bisa menjadi sosok yang bisa memotivasi di lingkungannya. Hal kecil yang paling dirindukan dari anak. Biasanya mereka itu pengen saya masakin cumi. Masak biasanya masak. Bu Dian kalau di rumah masak Bu? Masak. Kalau libur ya. Kalau libur. Jadi sehari-harinya yang masak Bu Dian tetap masak atau ada ART. Cuman kalau saya sempat masak ya masak, kalau nggak sempat ya sudah. Baik. Keren sekali. Jadi peran suaminya Ibu Dian ini bantu pekerjaan rumah, misalnya bantu masak juga nggak pernah buat Bu Dian? Oh, suami saya juga pintar masak. Oh, pintar masak. Pintar masak juga. Kalau di hari ibu gini kan ini biasanya ada momen-momen spesial, misalnya ada ini nggak kebiasaan di rumah ketika hari ibu? Ya mereka ngucapin selamat hari ibu. Ngucapin selamat. Ya kalau hari ini belum ya. Dari anak-anak mungkin biasanya mereka kalau ketemu itu biasanya mijit. Dipijit ibunya. Masya Allah. Jadi ini biasanya kan ada hari ibu nih, ibu tinggal duduk aja, yang masak nanti suami, yang nyapu, ngepel, nyuci baju mungkin anak-anak mungkin gitu kan, biasanya ada momen spesial seperti itu. Di keluarga ibu juga itu ya. Kebetulan kan karena mungkin ada ART ya. Jadi mungkin lebih ringan lagi. Iya. Baik, tak terasa obrolan kita sudah sampai di penghujung podcast.
Sebelum kita akhiri, izinkan saya menutup dengan pantun ya. Bunga mawar harum baunya, disiram pagi penuh cinta. Selamat Hari Ibu untuk semuanya. Terima kasih atas kasih yang tak terhingga. Terima kasih banyak Bu Dian atas cerita dan inspirasi hari ini. Dan seluruh ibu dimanapun teman pemilih berada, selamat Hari Ibu. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.